Selamat pagi kepada Bapak Arbi. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Full Factorial Experimental Design Analysis of Reactive Dye Removal by Carbon Adsorption. Kelompok kami terdiri dari Maria Angelica, Dian Ralanya, Vianney Lawrence, dan Amaris Laurencia. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai tujuan dan permasalahan. Yang kedua, kami akan membahas mengenai pengolahan data dan pembahasan. Dan yang ketiga, kami akan membahas mengenai kesimpulan. Next. Kami mengambil jurnal dengan judul Full Factorial Experimental Design Analysis of Reactive Dye Removal by Carbon Adsorption. Latar belakang dari percobaan ini yaitu teknologi yang semakin canggih menyebabkan masalah limbah di seluruh dunia dan kontaminasi lingkungan. Di antara semua sektor industri, industri tekstil dinilai sebagai pencemaran tinggi karena ribuan bahan pewarna disintesis setiap hari dan juga dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk limbah selama sintesis dan proses pencelupan. Sebagian besar pewarna terurai yang menghasilkan produk berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrogen klorida, serta dapat mengurangi penetrasi cahaya dan fotosintesis. Adsorpsi sekarang memainkan peran kunci dalam industri modern, terutama di bidang teknik perlindungan lingkungan dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat di seluruh dunia. Proses adsorpsi digunakan secara luas untuk aplikasi pemulihan dan pemurnian kimia, biokimia, dan lingkungan berskala besar. Selama beberapa dekade terakhir, adsorpsi telah diakui sebagai proses pemisahan yang berpengaruh dan telah menjadi opsi yang menarik untuk menghilangkan pewarna dari limbah industri. Next. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam penghilangan zat warna remazole yellow dari larutan air melalui adsorpsi karbon aktif yang dibuat dengan aktivasi kimiawi biji bunga matahari. Permasalahan pada percobaan ini ialah penghapusan pewarna oleh adsorben dalam sistem batch biasanya tergantung pada beberapa faktor. Dalam hal ini adalah keasaman medium atau pH, dosis adsorben, konsentrasi pewarna awal, waktu kontak, suhu, dan sebagainya. Apabila menggunakan metode konvensional, akan terdapat dua tahap, di mana tahap yang pertama hanya satu faktor yang bervariasi menurut waktu, dan faktor lain yang tidak bervariasi terhadap waktu dioptimalkan. Tahap yang kedua, nilai terbaik yang diperoleh dari prosedur satu akan diuji tanpa bergantung oleh waktu, tetapi faktor-faktor lain akan bervariasi terhadap waktu. Dengan demikian, prosedur ini sangat memakan waktu. Interaksi di antara semua faktor juga terabaikan dalam prosedur ini, sehingga kondisi terbaik tidak dapat dicapai. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengolahan data dan pembahasan. Pada percobaan ini, kami menggunakan metode Two-Level Factorial Experiments atau rancangan faktorial 2 pangkat N. Rancangan ini digunakan untuk percobaan yang memiliki banyak faktor, sehingga mempercepat percobaan dalam menentukan faktor apa saja yang paling berpengaruh dan faktor apa saja yang tidak berpengaruh dalam percobaan. Rancangan faktorial 2 pangkat N memiliki pengertian bahwa terdapat dua level dalam setiap N faktor, sehingga dalam satu replika percobaan terdapat 2 pangkat N percobaan. Contohnya dalam kasus ini terdapat 3 faktor, yaitu pH, dosis adsorpsi, dan yang ketiga yaitu konsentrasi awal larutan. Setiap faktor memiliki dua level, yaitu level rendah dan level tinggi, yang biasanya dilambangkan dengan +1 dan -1, di mana +1 berarti level yang paling tinggi, dan -1 adalah level yang paling rendah. Sehingga dalam satu kali replika percobaan akan terdapat 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 kali percobaan. Pada tabel di samping telah ditampilkan data hasil dari satu kali replika pada percobaan ini. Berdasarkan data tersebut, didapatkan persamaan regresi untuk mencari efek penghilangan warna RY dengan rumus persamaan regresi seperti yang terlampir,
maka didapatkan persamaan berupa Y sama dengan 21,79 dikurangi 10,12A ditambah 10,59B dikurangi 6,47C dikurangi 5,46AB ditambah 3,47AC dikurangi 2,78BC. Dengan Y adalah respon yang diprediksi, yaitu persen efisiensi penghapusan, X0 mewakili rata-rata umum, XI adalah koefisien regresi sesuai dengan efek faktor utama dan interaksi, A adalah pH larutan awal, B adalah dosis adsorben dalam gram per liter, dan C adalah konsentrasi pewarna awal dalam miligram per liter. Efek utama dan interaksi, koefisien model, deviasi standar dari setiap koefisien, koefisien regresi, kesalahan standar, T dan P ditunjukkan pada hasil Minitab. Kemudian dari data di tabel, dilakukan analisis dengan metode ANOVA untuk menemukan faktor mana yang paling signifikan atau berpengaruh, dan juga faktor mana yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh dalam percobaan ini. Dengan derajat keyakinan sebesar 95%, dengan nilai toleransi alfa sebesar 5%, kami membuat hipotesis awal sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menguji adanya efek dari setiap faktor, dengan H0 sama dengan tidak ada efek dari faktor, dan H1 sama dengan ada efek dari faktor. Dan yang kedua yaitu untuk menguji adanya interaksi antar faktor, dengan H0 sama dengan tidak ada interaksi antar faktor, dan H1 sama dengan interaksi antar faktor. Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, kita dapat melihat dari hasil perhitungan ANOVA berikut. Terlihat bahwa kita memiliki 3 faktor yang setiap faktor diwakili dengan abjad A, B, dan C. A mewakili pH, B mewakili dosis absorbansi, dan C mewakili konsentrasi awal zat. Setiap faktor memiliki 2 level yang terdiri dari level -1 dan +1, di mana pada kasus ini konsentrasi dalam level setiap faktor ditunjukkan pada tabel di bawahnya. Level rendah pH sebesar 2 dan level tinggi pH sebesar 8. Sedangkan untuk level rendah dosis absorbansi sebesar 2 gram per liter dan level tinggi dari dosis absorbansi sebesar 8 gram per liter. Untuk konsentrasi awal zat, level rendahnya sebesar 100 mg per liter, sedangkan untuk level tingginya sebesar 250 mg per liter. Dengan menggunakan ANOVA dan melihat pada nilai p-value-nya, dapat kita lihat bahwa ada efek dari setiap faktor secara independen karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sehingga untuk hipotesis menguji adanya efek dari tiap faktor, H0 berhasil ditolak. Artinya, ada efek dari setiap faktor secara independen. Namun, untuk pengujian berkaitan dengan ada tidaknya interaksi antar faktor, untuk faktor AC dan BC, karena p-value melebihi 0,05, maka pada faktor interaksi AC dan BC, hipotesis gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada faktor AC dan BC tidak terjadi interaksi yang signifikan. Pada hasil ANOVA juga terdapat perhitungan F-value, di mana semakin besar F-value artinya pengaruh dari suatu faktor semakin tinggi. F-value tertinggi dipegang oleh dosis absorbansi, kemudian pH, lalu diikuti oleh konsentrasi zat awal, dan yang terakhir interaksi pH dan absorbansi. Next. Selain itu, untuk mengetahui pada level apa saja setiap faktor bekerja optimal, dilakukan grouping. Pada grouping, untuk pH, nilai min tertinggi ditunjukkan ketika levelnya -1 atau ketika levelnya paling rendah, yaitu pH 2. Pada grouping untuk dosis absorbansi, nilai min tertinggi ditunjukkan ketika levelnya +1 atau ketika levelnya paling tinggi, yaitu 8 gram per liter. Sedangkan pada grouping untuk konsentrasi awal, nilai min tertinggi ditunjukkan ketika levelnya -1 atau ketika levelnya paling rendah, yaitu 100 mg per liter. Pada grouping untuk interaksi dari pH dan absorbansi, nilai min tertinggi ditunjukkan ketika level A berada paling rendah dan level B berada paling tinggi. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan plot untuk masing-masing faktor. Gambar 1 menunjukkan efek utama dari 3 faktor.
A, B, dan C pada efisiensi penyisihan. Pengaruh suatu faktor adalah perubahan respons yang dihasilkan oleh perubahan level faktor, yaitu berubah dari level min 1 ke level plus 1. Semakin besar garis vertikal, yang seperti terlihat pada gambar 1, berarti semakin besar pula perubahan efisiensi penyisihan. Selanjutnya pada gambar 2, diperoleh dari ANOVA dengan menggambarkan kemungkinan positif dan negatif interaksi dua variabel di antara variabel A, B, dan C untuk efisiensi penghilangan. Telah diamati bahwa pengaruh pH lebih terlihat pada dosis absorben tinggi, tetapi pada dosis absorben yang lebih rendah, efek pH tidak begitu tinggi. Sebaliknya, pengaruh pH dan efek dosis absorben tinggi pada konsentrasi pewarna awal yang lebih rendah. Seperti dilihat pada gambar kedua, pada plot BC, jika nilai B pada level bawah atau minus 1 dan nilai C berada pada level tinggi atau pada nilai 1, dia nilai absorbansinya itu rendah sehingga dapat disimpulkan tidak efektif. Next. Pada gambar 1 atau yang di sebelah kiri menunjukkan plot probabilitas normal dari efek standar dengan P sama dengan 0,05 untuk mengevaluasi signifikansi dari setiap faktor dan interaksinya pada efisiensi penyisihan. Plot probabilitas normal dapat dipisahkan menjadi dua daerah. Daerah dengan persen di atas 50%, di mana faktornya diindikasikan koefisien positif atau B dan AC, dan wilayah dengan persen di bawah tempat faktor-faktor tersebut diindikasikan koefisien negatif atau A, C, AB, dan BC. Semua faktor dan interaksi yang dilambangkan sebagai lingkaran artinya tidak signifikan dan efek yang ditampilkan sebagai persegi dianggap cukup signifikan. Selanjutnya pada gambar 2 atau yang di sebelah kanan, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah perhitungan efek dihitung secara signifikan dari nol, dilakukan t-test dan kolom horizontal di grafik Pareto untuk menunjukkan nilai-nilai ini untuk setiap efek. Untuk tingkat kepercayaan 95% dan nilai 7 derajat kebebasan T didapatkan hasil 12,71. Besaran efek minimum secara statistik untuk 95% tingkat kepercayaan diwakili oleh garis vertikal pada grafik. 4 nilai lebih tinggi dari 12,71 terletak di kanan dari garis putus-putus dan artinya signifikan. Sebaliknya, jika nilai lebih rendah dari 12,71 terletak di sebelah kiri dari garis putus-putus dan artinya tidak signifikan. Next. Kesimpulannya, pengaruh pH, dosis absorben, dan konsentrasi pewarna awal pada efisiensi penyisihan dirancang dengan menggunakan 2/3 desain faktorial lengkap. Absorbansi bekerja paling optimal ketika pH minimal, dosis absorbansi maksimal, dan konsentrasi awal minimal. Percobaan diperiksa dengan menggunakan analisis varians atau ANOVA, t-test, dan f-test. Faktor paling signifikan pada efisiensi penghapusan ditemukan sebagai dosis absorben yang dilambangkan sebagai B, pH dilambangkan sebagai A, konsentrasi pewarna awal dilambangkan sebagai C, dan interaksi antara pH dan dosis absorben dilambangkan sebagai AB. Sebaliknya, interaksi lainnya tidak efektif pada adsorpsi RY. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.